Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menampilkan contoh LK 1.3 untuk penentuan penyebab masalah. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara mengisi setiap kolom dari tabel LK 1.3. Untuk tampilan tabel LK 1.3 ini seperti ini. Jadi ada kolom nomor, kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, kolom akar penyebab masalah, dan kolom analisis akar penyebab masalah. Oh ya, sebelum melanjutkan ke video, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Jadi untuk tabel LK 1.3 ini, kolom pertama adalah kolom nomor. Ini kita isikan saja sesuai urutan nomornya. Lalu kolom kedua adalah kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Kolom kedua ini bisa kita isi dengan hasil eksplorasi penyebab masalah dari LK 1.2. Jadi bisa kita kopikan dari LK 1.2 dan kita paste di sini, ataupun bisa kita ringkas dari LK 1.2 dan kita tuliskan di sini hasil ringkasannya. Lalu untuk kolom nomor 3 yaitu akar penyebab masalah. Di sini diisi dengan kita memilih penyebab masalah yang primer dari kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi di kolom kedua ini misalnya banyak sekali hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Nanti di kolom ketiga ini kita pilih salah satu yang sebagai penyebab masalah primer, atau penyebab masalah tersebut juga sebagai penyebab dari masalah yang lainnya. Nanti akan saya tampilkan contoh seperti apa cara kita memilih penyebab masalah yang primer. Lalu kolom terakhir di sini kita isi dengan analisis dari alasan pemilihan akar penyebab masalah di kolom ketiga. Jadi di kolom ketiga tadi kita memilih satu sebagai penyebab masalah yang primer, dan di kolom yang terakhir ini kita uraikan alasan kita kenapa menentukan bahwa penyebab tersebut yang kita pilih sebagai akar masalahnya atau penyebab primernya. Nanti juga akan saya tampilkan seperti apa contohnya untuk pengisian kolom terakhir ini. Langsung saja saya tampilkan contohnya. Ini ada untuk permasalahan pertama. Di sini kita bisa tulis dengan dari hasil wawancara dan kajian literatur eksplorasi penyebab masalah, yaitu dari permasalahan siswa masih sulit memahami konsep operasi hitung bilangan bulat, antara lain hasil eksplorasi penyebab masalahnya antara lain adalah: pertama, tidak menggunakan media pembelajaran; kedua, minat; ketiga, kurangnya pemahaman konsep; keempat, kurangnya minat belajar siswa; kelima, materi sulit untuk dipahami; keenam, tidak semangat belajar matematika; ketujuh, siswa takut dengan mata pelajaran matematika; kedelapan, cara mengajar guru kurang menyenangkan; kesembilan, penjelasan guru sulit dipahami; kesepuluh, siswa tidak suka matematika. Jadi isian di kolom ini saya ringkas dari hasil wawancara dan kajian literatur yang sebelumnya sudah kita kerjakan di LK 1.2. Dan di LK 1.2 itu kan banyak sekali faktor sebagai penyebab masalah dari masalah kita. Kita bisa tuliskan di sini apa saja faktor-faktornya. Lalu untuk kolom kedua ini yaitu kolom akar penyebab masalah. Di sini
Sebagai contoh, saya menentukan masalah yang primer ataupun penyebab masalahnya adalah guru belum menggunakan media pembelajaran. Jadi di antara kolom pertama ini ada 10 penyebab masalah. Yang selanjutnya di kolom kedua, yaitu kolom akar penyebab masalah, itu kita tentukan ataupun bisa juga kita pilih satu dari ke-10 penyebab masalah tersebut yang menjadi akar penyebab masalah atau penyebab masalah yang primer. Untuk akar penyebab masalah yang ini saya pilih dari poin nomor 1 pada kolom eksplorasi penyebab masalah, yaitu poin ini, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Karena untuk poin nomor 1 ini saya simpulkan adalah sebagai akar penyebab masalah yang lainnya, yang ini juga. Dan alasan saya memilih ini sebagai akar penyebab masalah bisa kita tuangkan di kolom terakhir, yaitu analisis akar penyebab masalah. Di sini kita bisa menuliskannya berdasarkan hasil diskusi dan analisis serta dari hasil pengamatan ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah karena guru belum menggunakan media pembelajaran. Ini sebagai akar penyebab masalah. Selanjutnya, karena penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya, seperti rendahnya minat belajar, mempermudah pemahaman konsep, terus kesulitan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru, lalu juga rendahnya semangat belajar siswa, serta siswa takut dengan mata pelajaran matematika, lalu cara mengajar guru akan lebih menyenangkan, lalu penjelasan guru akan lebih mudah dipahami. Jadi apabila kita menggunakan media pembelajaran, maka faktor yang lainnya seperti nomor 2 ini, faktor minat, juga bisa terselesaikan. Faktor nomor 3 juga bisa terselesaikan. Nomor 4 sampai nomor 10 ini juga bisa terselesaikan, yaitu siswa tidak suka matematika. Karena apabila guru menggunakan media pembelajaran, maka pelajaran akan lebih menyenangkan sehingga siswa akan lebih suka terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Untuk lebih memperjelas, kita lihat contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2 ini di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah ini bisa kita tulis dari hasil wawancara dan kajian literatur eksplorasi penyebab masalah, siswa kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak dalam pembelajaran IPA materi proses pencernaan makanan manusia, antara lain. Ini kita ambil dari LK 1.2. Bisa kita ringkas menjadi seperti ini, karena di LK 1.2 itu sebelumnya kita pisahkan antara kajian wawancara dan kajian literatur. Di sini kita bisa menggabungkannya antara hasil wawancara dan juga hasil kajian literatur. Lalu akar penyebab masalahnya, guru belum menggunakan media pembelajaran dan alat peraga. Ini saya ambil dari poin nomor 10, yaitu tidak menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Kenapa saya ambil poin nomor 10 ini sebagai akar penyebab masalah? Disinilah kita jelaskan di kolom keempat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis serta dari hasil pengamatan ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah guru belum menggunakan media pembelajaran dan alat peraga yang membantu siswa memahami konsep yang abstrak pada materi proses pencernaan manusia. Lalu di bawahnya kita tulis alasannya, karena penggunaan media pembelajaran dan alat peraga dapat mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya seperti minat dan motivasi. Jadi faktor ini, minat dan motivasi, dan rendahnya keaktifan siswa, ini keaktifan siswa itu juga akan meningkat apabila guru menggunakan alat peraga dan media pembelajaran. Jadi di sini intinya adalah kita memilih
Di antara banyak penyebab masalah di kolom nomor 2 ini, manakah penyebab masalah yang juga menjadi penyebab masalah lainnya, sehingga ketika nanti kita menyelesaikan penyebab masalah tersebut, penyebab masalah lainnya juga akan ikut terselesaikan. Seperti itulah cara memilih akar penyebab masalah dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Coba kita lanjutkan contoh yang terakhir. Di sini ada permasalahan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa, disebabkan antara lain 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum berbasis HOT. Ini kita ambil dari eksplorasi penyebab masalah nomor 1, yaitu model dan strategi pembelajaran yang digunakan. Lalu kolom terakhir bisa kita tuliskan berdasarkan hasil diskusi dan analisis serta dari hasil pengamatan ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum berbasis HOT. Di sini kita tuliskan alasannya, yaitu bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis HOT yang digunakan guru dalam pembelajaran dapat mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya seperti strategi dan metode pembelajaran yang monoton, suasana pembelajaran yang kurang aktif, guru jarang memberikan soal berbasis HOT, dan rendahnya intensitas latihan soal dengan tingkat C4 sampai C6. Jadi penyebab masalah nomor 1 ini apabila kita menyelesaikannya, maka untuk penyebab masalah lainnya juga akan terselesaikan juga. Jadi seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara kita mengisi LK 1.4. Nanti akan saya tampilkan contoh LK-nya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo subscribe channel saya agar nanti bisa mendapatkan notifikasi apabila saya membuat video terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.